Mana kata ini mbah gini-gini ada itu bahasanya. Aku pingin gini mas, gini ya. Oke, berarti menyetujui lah suatu katakanlah pilihannya dengan perjanjian kandang bubrah. Hari ini kita akan bahas apa Mas Dedi? Saya ingin bertanya tentang misteri kandang bubrah. Itu apa Mas Dedi? Bisa untuk share? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tema kita tentang kandang bubrah ya. Itu pesugihan itu sebenarnya. Jadi, seperti apa pesugihannya? Saya dengar kan kandang bubrah, misteri kandang bubrah. Ya, pesugihan misteri kandang bubrah. Bisa dijelasin Mas Dedi? Ya seperti pesugihan yang udah dalam arti ada pesugihan kayak kemarin pesugihan apa yang kita bahas? Tuyul. Terus ini pesugihan tentang kandang bubrah. Jadi kita lihat sejarahnya untuk pesugihan kandang bubrah ini sebenarnya ini berawal dari mulut ke mulut ya, istilahnya mitos cerita masyarakat khususnya di Jawa. Jadi posisi kalau kita bedah ya, kandang bubrah, kandang itu kan kayak rumah berarti. Jadi dia rumah, bubrah itu kan kalau bahasa Jawa kan bubrah dibongkar. Jadi rumah yang dibongkar. Tujuannya dengan membongkar rumah terus memperbaiki lagi, tujuannya untuk meningkatkan tentunya materi dari sang pemilik atau yang mempunyai tujuan dengan ritual kandang bubrah. Itu istilah memang kandang bubrah itu hanya di sekitar kita atau ada nama lain? Ya kalau pesugihan itu tadi saya bilang itu kan seperti mitos folklornya, cerita rakyat yang turun temurun akhirnya dimanfaatkan dalam tanda kutip entitas jin itu tadi. Dan poin utama dari kandang bubrah itu kan tetap nanti ending akhirnya mengajak manusia untuk ke dalam versi kesesatan. Sama ya? Sama sebenarnya, cuman prakteknya mungkin embel-embelnya yang berbeda. Terus itu kandang bubrah itu apakah setiap bulannya harus kita, kan namanya kandang bubrah ya, tadi Mas Dedi juga bilang kalau kandang bubrah berarti merombak rumah ataupun memperbaiki. Apakah itu perubahan untuk merubah itu setiap bulannya atau seperti apa? Oh enggak setiap bulan ya bangkrut ya. Ambiar ya kan bisa. Jadi biasanya itu paling cepat setahun sekali. Konteksnya bukan dia memperbaiki atau menambah material bangunan baru, merobohkan bangunan lama, tapi konteks utamanya bagaimana makhluk bangsa jin ini bisa mengikat manusia untuk sesuai dengan versi kehendak atau keinginan tujuan yang ingin dicapai jin tersebut untuk menyesatkan. Jadi pastilah ketika ya manusia itu apa toh hidup di dunia ini kan yang satu bahasanya keinginan untuk terkenal, keinginan untuk mempunyai materi, keinginan untuk ibaratnya
lebih. Ya. Ketika hal itu tidak tercapai, dia akan mencari jalan shortcut lah. Shortcut inilah asal muasal semua yang berhubungan dengan pesugihan-pesugihan, baik pesugihan kandang bubra, baik pesugihan tuyul maupun pesugihan-pesugihan yang versi-versi lain. Karena ada celah di mana kita sebagai manusia kadang ada rasa frustasi, rasa mentok, rasa yang dimana kehidupan itu berjalan tidak sesuai harapan. Akhirnya bangsa jin memanfaatkan itu untuk mengambil sisi energi jiwa yang sebenarnya dibutuhkan di dunia mereka. Kalau boleh tahu nih, persyaratan ataupun antara istilahnya dealingnya antara jin sama manusia di kandang bubrah itu seperti apa? Ya, katakanlah ini itu. Pingin ini, aku ingin cepat kaya. Jin itu tidak serta-merta menawarkan dirinya untuk membantu. Pasti lewat pihak ketiga, dalam hal ini juru kunci. Jadi sebenarnya mudinnya, kunci dari perjanjian ini tetap juru kuncinya. Biasanya di suatu tempat, wilayah, yang jelas jin-jin yang konotasi usil ya, tidak baik, yang memang dia membutuhkan atau menginginkan manusia itu jatuh dalam keduniawiannya dan menjauhi yang namanya unsur keilahian. Itu udah memang mungkin settingan software jin tuh kayak gitu. Mau jin baik, mau jin tidak baik, memang gitu, memang ya? Seperti itu. Jadi ahli spiritual yang bisa berkomunikasi, yang bisa melakukan interaksi dengan bangsa jin, akhirnya mendapatkan informasi, dan informasi itu disampaikanlah kepada ya orang-orang yang manusia-manusia yang mencari kekayaan. Biasanya itu kalau di tanah Jawa sini kan biasanya kandang bubra itu suatu tempat, entitas atau tempat yang mempunyai atau dipercaya mempunyai energi kekuatan, ataupun suatu wilayah yang dimana memang di situ ada seolah-olah kayak danyang, penunggunya, penguasa di wilayah, katakanlah penguasa sumur, penguasa danau, penguasa waduk. Dalam konteks itu terbangun karena sebenarnya kalau kita bilang masyarakat sendirilah yang menciptakan itu dari rasa mungkin dari cerita ke cerita itu tadi. Akhirnya ini datang ke, katakanlah ya, datang ke tempat saya, datang minta tolong, aku pingin kaya, aku sudah capek, aku sudah bosan dengan kehidupan seperti ini. Lantas saya memberikan solusi, plan A, plan B, plan C, pilih yang mana, kan seperti itu. Aku pilih ini mbah, ya gini-gini ya, itu bahasanya. Aku pingin gini mas, gini ya. Oke, berarti menyetujui lah suatu, katakanlah pilihannya dengan perjanjian kandang bubra, pesugihan kandang bubra. Di situ akan, sebelum melakukan itu pasti ada yang namanya persyaratannya, seperti puasa mute, hanya minum air putih dan nasi putih selama mungkin 1 sampai maksimal 3 hari, 1 maksimal sampai 7 hari, diambil hari-hari ganjil untuk finishnya. Terus puasa, kalau enggak istilahnya ritual pati geni, sehari semalam, tidak
Jadi kayak ruangan tertutup, tidak ada cahaya sama sekali, tidak boleh tidur. Jadi dia khusus meditasi, konsentrasi, tidak boleh tertidur, tidak kena matahari selama sehari semalam. Setelah itu nanti kembali lagi ke juru kunci, katakanlah ya juru kuncinya. Habis itu ada yang namanya ikrar janji itu nanti, kayak istilahnya kalau dalam pernikahan saya terima nikahnya, kan seperti itu. Ikrar janji itu seperti kalau kita kan itu kayak akadnya, menerima semua konsekuensi atas apa yang menjadi keinginan dengan mahar. Mungkin tiap bulan, tiap tahun akan membangun rumah atau memperbaiki rumah aku dengan seperti ini dengan imbalan. Baru ini dikasih imbalannya seperti ini. Jika salah satu ataupun saya mengingkarinya, saya tunduk dan patuh. Ini istilah ayah ya, tunduk dan patuh akan konsekuensi yang penguasa yang akan memberikan ini, imbalan ini, tunduk dan patuh. Jadi ini mengikat seumur hidup. Jin itu biasanya penguasa makhluk-makhluk yang dalam arti konotasi negatif akan berusaha mengikat seumur hidup. Karena dia mengambil saripati energi sukma kita, saripati energi kepercayaan, keyakinan kita, saripati roh jiwa kita. Terus itu bentuk perjanjiannya seperti apa, Mas Dedi? Bentuk perjanjian dalam ucapan yang nanti akan dibimbing oleh, biasanya kayak ayah itu pernah bukan membimbing ya, tapi pernah melihat hal-hal kayak gitu. Dulu ayah senyum aja, karena endingnya kita akan tahu. Endingnya itu dia tidak akan mungkin bisa tiap tahun bangun terus. Dari sisi katakanlah dia ini, ayah bilang bangsa jin ini punya plafon kamu tiap tahun tak kasih sekian. Tapi kebutuhan manusia itu karena keyakinannya di sini kan seperti itu. Gampang, bahasanya gampang ke. Kadang dia sudah tahu limit plafonnya sekian, tapi gampang ku tak jaluk meneh dengan segala konsekuensinya, nggak masalah. Istilahnya racun dunianya sudah main ini. Pada titik tertentu itu pasti titik tertentu pelaku kandang bubrah, pesugihan kandang bubrah itu dia tidak akan menyanggupi apa yang menjadi perjanjian yang dia ikrarkan. Di situ nanti bisa merenggut. Baru naik dosisnya. Karena kamu tidak bisa kan seperti itu. Ini diambil mungkin orang tersayangnya, yang paling tua dulu, mungkin orang tuaku aja udah tua kan gitu. Ya wes kan gitu. Lama-lama nanti anak, lama-lama dirinya. Karena itu seumur hidup. Sesuatu memang akan ada peningkatan ya. Karena ada rasa kepercayaan diri dia, akhirnya cari uang itu muncul dengan mudahnya. Karena energi rezeki itu memang Allah yang memberikan, tapi makhluk astral pun tahu kode cara untuk membantu, untuk memberikan seolah-olah kayak uang itu ada aja jalannya. Tapi karena ini perjanjian, dia yang mencarikan, dia yang menghasilkan, memberikan ke manusianya, dia pasti punya yang namanya tujuan.
Iya pasti. Tujuan keinginan udah pasti, yaitu dia hanya ingin tergadaikan energi jiwanya. Terus fungsinya sebenarnya untuk para jin itu energi jiwa dari manusia itu apa, Mas Dedi? Gini, jadi kayak dalam agama mereka sudah dinas untuk berlomba-lomba mencari atau udah dikasih kuasa setan iblisnya dan makhluk bangsa jinnya sudah diberi kuasa atas manusia untuk menemani besok dia di tempat yang sudah dijanjikan Allah, kan seperti itu. Dengan segala fasilitas yang dia miliki sekarang di era atau di dimensi yang belum hari akhir ini, dia sudah diberikan suatu kelebihan yang dimana namanya makhluk astral. Dia bisa tembus waktu, dia bisa mendapatkan informasi yang kita tidak bisa terima, kan seperti itu. Jadi ketika energi tergadai ini masuk ke atom, sudah terperangkap atau menjadi bagian dari jinnya, kan seperti itu, dari makhluk seperti itu. Secara bangsa jin ini terpandang. Pernah dengar nggak? Jin ketika bisa memisahkan pasangan, langsung dia naik derajatnya. Mereka mempunyai cara atau mempunyai sistem juga, dan berlomba-lomba intinya menyesatkan manusia dalam bangsa, dalam suatu wilayah atau dalam suatu lingkaran kehidupan mereka. Mereka mempunyai yang namanya prestis juga. Tidak jauh beda dengan manusia. Tidak jauh beda, cuma alam yang memisahkan. Satu kita dalam bentuk materi, mereka dalam bentuk yang non materinya. Jadi kalau bahasanya agama kan lebih ke arah tidak aku ciptakan jin dan manusia itu tadi, selain untuk beribadah. Tapi ibadah mereka kan pada dasarnya dengan ibadah kita dan mereka kan konsekuensi tugas masing-masing. Jadi poinnya setelah itu tidak tercapai, dan pelaku pesugihan ini, dia pasti kaya. Saya bukan sekali dua kali ya, seperti teman kita aja ada yang kayak gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu pasti nanti endingnya tidak bagus. Semuanya ya. Pasti semuanya. Dia mau mengingkari itu sama aja memutus rantai kehidupan. Jadi ketika itu tidak bisa terlaksana, endingnya rumah yang dia bangun itu nanti jadi terbengkalai, jadi akhirnya kembali ke jin seperti rumah angker. Coba cari, kalau pemirsa mempunyai teman atau tetangga atau siapapun, bisa diobservasi atau diamati, pasti pada las terakhirnya rumah itu menjadi tidak berpenghuni, dan kembali lagi yang diharapkan jin, rumah ini menjadi hunian mereka. Dari mereka kembali ke mereka. Kita hanya pakai berapa toh, paling setahun, 2 tahun, 3 tahun, katakanlah umur kita start ini mulai melakukan pesugihan, katakanlah umur 40. Rata-rata manusia umurnya sampai 30 sampai 70 sampai 80 tahun, 30-20 tahun kita hanya merasakan itu, tapi secara hitungan benefit profitnya kita rugi besar. Itu yang terjadi dalam pesugihan. Dapatnya cepat,
cepat dalam arti bukan setahun 2 tahun hilang, tapi berhubungan dengan yang namanya mental kita, nyawa kita itu di dunia ini tidak lama. Sanggup nggak kita bisa memberi, atau konsekuensinya seperti perjanjian ikrar tadi. Ketika kita tidak sanggup, kita akan menggantikannya dengan saudara. Itu pasti ya? Pasti itu, dimanapun itu endingnya pasti akan terjadi. Jadi apa mungkin dibikin seorang manusia yang berjanji atau berikrar dengan jin itu dibuat tidak bisa untuk menepati, agar keuntungan terbesarnya ada di para makhluk astral. Jadi nek bahasa ayah itu 1, 2, 3 itu digolkan. Jadi dibikin enak-enak, manis-manis ya. Karena enak ini, dalam masa enak ini ada rasa percaya dan sangat ketergantungan. Mental kita pun menjadi terkuasai. Yang kedua, kita akan memberikan sumber informasi apa yang kita peroleh ke teman kita, ke rekan kita. Tujuannya kan, aku kaya, kamu mau nggak dengan cara seperti ini, tapi seperti ini. Mungkin satu tidak lolos, tapi dari cerita ini, informasi yang kita sampaikan, nanti dia menyampaikan ke teman-teman lain. Nah, di situ dengan sendirinya marketingnya jalan, marketing jinnya jalan. Pemirsa, kayak gitu pemirsa. Jadi marketing jin sesuatu yang didapat instan bukan berarti tidak baik, tapi sesuatu yang berhubungan dengan permintaan, tidak meminta oleh yang Maha Kuasa Allah, pasti nanti endingnya tidak bagus. Gitu. Jadi sebenarnya itu aja juga loh pesan dalam cerita diskusi kita ini, pesan moral dari semua ini. Kalau kita rangkum, yaitu tadi masyarakat dari cerita atau mitos itu sesuatu yang tidak mendapatnya instan, berfoya-foya untuk berlomba-lomba untuk mengejar materi, memperbaiki, memegahkan rumah dan bangunannya, itu endingnya juga akan jatuh. Yang itu pesan yang disampaikan, istilahnya pesan moral yang kita tidak boleh berlebih-lebihan, sewajarnya dalam kehidupan. Karena semakin kita memiliki harta, dalam tanda kutip bekerja keras dan halal itu tadi, dengan segala permintaan kepada Allah kan, seperti itu, ada dibagikan. Karena sebagian harta kita bukan milik kita. Bedanya dengan ritual, apa yang kita dapat, kita akan menjadi orang yang merasa dengan ritual-ritual pesugihan, apa yang kita dapat, kita merasa itu harta, ini hasil jerih payahku, aku makan sendiri. Pasti begitu cara berpikirnya. Silakan Anda koreksi jika ada itu tadi teman atau rekan atau apa yang melakukan pesugihan kandang bubrah. Contohnya simpel kok, kenapa tiap tahun, dan itu dilakukan berulang-ulang. Itu pasti ya? Pasti. Bangun itu, bangun rumah ataupun hanya perbaikan, tapi setiap tahunnya pasti ada kandang bubrah. Bubrah itu kan merobohkan, entah itu merobohkan jendela diganti jendela versi lain, entah itu merobohkan pintu diganti pintu model lain, itu pasti. Karena sewajarnya orang itu jika tidak rusak tidak diganti, jika ingin diganti, istilahnya memang pengen diganti rombak total, habis itu bisa dijaga selamanya. Pasti ya, iya kalau yang normal gitu, yang normal kan. Nah ini enggak normal nih. Jadi bangsa-bangsa itu, bangsa gaib itu, jika memang tidak memahami, kita akan mudah tersesat. Pembahasan kita ini untuk
saya sebagai praktisi spiritual men-sharekan jangan pernah mencoba-coba sesuatu hanya untuk jalan pintas, karena banyak yang saya saksinya yang akhirnya klien-klien yang seperti model kayak gitu, ending-endingnya dia akan seperti minum obat, ketagihan, menaikkan dosisnya pasti dan merusak diri sendiri pada akhirnya. Nanti yang tepuk tangan ya para jin-jinnya. Berarti kan wah manusianya ini udah dikibuli. Gitu. Oke pemirsa, saya rasa juga cukup ya Mas Dedi untuk misteri kandang Bubra. Sudah dari narasumbernya praktisi spiritual yang mengetahui banyak sekali tentang misteri-misteri. Saya undur diri, sampai jumpa di channel Java Kembang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.